Gadis Pantai menceritakan seorang gadis pantai yang masih berumur 14 tahun. Kehidupan sehari-harinya menumbuk udang dan membenahi jala untuk mencari ikan di laut. Suatu ketika ada seorang utusan menemui ayah gadis pantai karena diutus untuk meminta anaknya dinikahkan dengan Bendoro. Ayah gadis pantai menyetujuinya. Gadis pantai dinikahkan dengan keris karena Bendoro berhalangan hadir. Hari berikutnya, gadis pantai diajak ke istana di daerah Jepara dengan pakaian kebaya dan kalung tipis menghiasi lehernya. Gadis pantai terlihat sangat anggun, bersama keluarga, lurah kampung, dan sanak saudara, mengendarai dokar yang telah dipesan oleh Bendoro. Setiba di istana, hanya lurah kampung yang diizinkan masuk untuk menemui Bendoro. Setelah keluar, ia meninggalkan gadis pantai di istana. Gadis pantai diantarkan ke kamarnya, sedangkan ayah pulang keesokan harinya dan ibunya tinggal beberapa hari. Ketika berada di istana, gadis pantai ditemani oleh bujang paruh baya. Setiap hari ia diajari macam-macam pekerjaan. Ia juga menceritakan dongeng dan diajari berdandan. Gadis pantai dipanggil dengan sebutan Mas Nganten. Ia mulai terbiasa dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan mengaji, mengecek keadaan dapur, dandan, dan melayani Bendoro ketika pulang. Bujang yang biasa menemaninya harus pergi meninggalkan istana akibat ada suatu kejadian di istana. Mas Nganten merasa sedih, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada di tangan Bendoro. Pengganti Bujang adalah Mardina, dipilih oleh Bendoro karena mereka memiliki hubungan kekerabatan. Mas Nganten diberi izin oleh Bendoro untuk menjenguk keluarganya yang berada di pinggir pantai. Ia diantar menggunakan dokar ditemani oleh Mardina. Setiba di rumah, Mas Nganten disambut dengan meriah oleh warga mereka. Makan bersama menggunakan bahan-bahan yang telah dibawa oleh Mas Nganten. Mardinah merasa tidak suka berada di rumah Mas Nganten. Mereka akhirnya pulang. Namun, dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang mencoba untuk membunuh Mas Nganten. Orang itu tertangkap adalah Mardikun, pria asal Demak sama seperti Mardinah. Warga pinggir pantai menaruh curiga atas Mardinah. Hari berikutnya, Mardinah bersama 4 bujang di istana datang dengan membawa surat yang menyuruh Mas Nganten supaya pulang. Warga tidak langsung percaya. Mereka menyelidiki dan diusut Mardinah hingga ia mengaku bahwa ia sebenarnya diutus untuk membunuh Mas Nganten agar Bendoro segera menikah dengan putri kerajaan Demak. Jika Mardinah berhasil membunuh Mas Nganten, ia akan dinikahi oleh Raja Demak untuk dijadikan istri kelimanya. Warga tidak terima atas apa yang dikatakan Mardinah. Ayah Mas Nganten merasa terkejut dan menyesal karena telah menikahkan putrinya dengan Bendoro. Sebagai hukuman, warga mempertemukan Mardinah dengan Sidul Pendongeng. Tak lama kemudian, Mardinah diperisti oleh Dul. Setelah menikah, Sidul tak mau lagi untuk mendongeng. Hari selanjutnya, Mas Nganten diantar pulang dengan dokar ke istana. Ia mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Mas Nganten akhirnya hamil. Ia merasa senang karena telah memberikan keturunan kepada Bendoro. Ia melahirkan anak perempuan yang cantik. Namun, beberapa minggu setelahnya diutus oleh Bendoro untuk datang ke istana. Ayah Mas Nganten terkejut dan senang melihat putrinya telah melahirkan cucunya. Tak disangka, ternyata kehadiran sang ayah di istana untuk membawa Mas Nganten pulang. Mereka diberi pesangon uang dan barang-barang yang telah diberikan Bendoro kepada Mas Nganten. Mas Nganten memohon kepada Bendoro agar diizinkan membawa putrinya. Tentu saja Bendoro Manoman ditemani ayahnya Mas Nganten pulang menggunakan dokar yang telah disiapkan. Sang ayah memberi menenangkan anaknya supaya tidak bersedih. Belum sampai rumah, gadis pantai memohon pamit kepada ayahnya untuk pergi ke Blora, menemui bujangnya yang dulu pernah diusir dari istana.
Ia merasa malu jika harus kembali ke kampung halamannya. Hari-hari terlewati, gadis pantai hanya bisa melihat istana dari kejauhan. Tema mayor novel Gadis Pantai adalah perbedaan status sosial, berdampak kesenjangan. Tema minor dalam novel Gadis Pantai adalah kekuasaan membutakan Vihati Nuraini, seorang penguasa, dan ketidakberanian melawan kekuasaan yang semena-mena berakibat penyesalan. Tokoh tambahan. Tokoh tambahan yaitu tokoh yang pemunculannya lebih sedikit, hanya ada keterkaitannya dengan tokoh utama, secara langsung atau tidak langsung. Adapun tokoh tambahannya, tokoh Bendoro. Bendoro adalah seorang pembesar yang tidak mencerminkan pemimpin yang baik. Apa yang ia inginkan selalu ia dapatkan walau menyakiti orang lain. Ia menikahi gadis pantai semata-mata hanya melampiaskan nafsunya. Tokoh Bapak. Bapak adalah ayah dari gadis pantai yang memaksa menikah dengan Bendoro. Namun pada akhirnya Bapak menyesali perbuatannya. Tokoh Emak. Emak adalah ibu dari gadis pantai. Emak merupakan sosok yang bijaksana. Pada saat gadis pantai dipaksa menikah, Emak berusaha menenangkan gadis pantai agar menuruti kemauan bapaknya. Tokoh Bujang. Bujang adalah pesuruh Bendoro yang diutus untuk menemani gadis pantai di saat kesendirian gadis pantai di rumah. Ia selalu setia dan melayani gadis pantai dengan baik. Tokoh Mardinah. Mardinah adalah pesuruh Bendoro Demak yang ditugaskan untuk melayani gadis pantai. Namun Mardinah mempunyai niat jahat dan ingin membunuh gadis pantai. Hal itu berhasil dicegah oleh penduduk kampung nelayan. Dalam novel ini, sudut pandang yang digunakan adalah pengarang serba tahu atau orang ketiga serba tahu, yaitu penyampaian kisah dari segala sudut. Itu artinya pengarang berada di luar teks dan menyebut para tokoh dengan kata ganti orang ketiga. Biasanya ditandai dengan kata dia atau ia. Hal itu ditujukan dengan kutipan berikut. 1. 14 tahun umurnya waktu itu, kulit langsat, tubuh kecil mungil, mata agak sipit, hidung ala kadarnya, dan jadilah ia bunga kampung nelayan sebegal pantai Kresidenan Jepara Rembang. Gadis Pantai halaman 11. 2. Ia tahu bapaknya pelaut, kasar berotot perkasa, ia tahu sering kena pukul dan tampar tangannya. Gadis Pantai halaman 13. 3. Ia angkat pandangannya sekilas ke depan sana ketika dari pintu samping Bendoro masuk. Ia menggunakan sorban, teluk belanga sutra putih, sarung bugis hitam selembar selendang berinda melibat lehernya. Gadis Pantai halaman 36. Gadis Pantai menggunakan alur maju, terbukti dari cerita mulai dari awal, yaitu ketika gadis pantai tinggal di kampung nelayan, kemudian dibawa ke pendopo. Bagaimana kehidupannya, kemudian di pendopo, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan wanita utama. Menjalani hidup dengan Bendoro, mengandung dan melahirkan bayinya dengan Bendoro, serta bagaimana ia diusir dari pendopo oleh Bendoro. Setelah melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan, dan ia memutuskan untuk pergi ke Blora karena maju dengan emak dan tetangganya di kampung. Gadis Pantai yaitu 1. Gedung besar di Kota Rembang, 2. Di pesisir pantai kampung nelayan di Rembang, 3. Di rumah gadis pantai, 4. Di kamar gadis pantai dalam pendopo, 5. Di ruang tamu pendopo, 6. Di ruang makan pendopo, 7. Di ruang kalwat pendopo, 8. Di dapur pendopo, 9. Di perahu, 10. Di rumah kepala desa, 11. Di gerobak atau dokar. Nilai-nilai gadis pantai. 1. Nilai budaya. Perbedaan budaya dan tradisi orang atasan dengan orang bawahan, antara orang kota dan orang kampung. Dan hal yang paling tidak saya mengerti adalah budaya masa lalu, yang memperbolehkan saja menikah dengan diwakilkan sebilah keris hanya karena ia seorang Bendoro, yang tak pantas turun ke kampung untuk melaksanakan pernikahan percobaan yang bahkan untuk dirinya sendiri. Kemarin ia telah dinikahkan dengan sebilah keris. Gadis Pantai halaman 12. Bahkan di kampung juga tak mengerti apa itu bagaimana minyak wangi. Apa ini? Minyak wangi. Mas Nganten, Gadis Pantai halaman 27. Serta perilaku seorang wanita utama yang harus selalu tenang, sopan, dan santun. Antarkan, Gadis Pantai menumbuk lantai dengan kaki sebelah. Ceh. Itu tidak layak bagi wanita utama, Mas Nganten. Wanita utama cukup menggerakkan jari dan semua akan terjadi.
Gadis pantai halaman 28. Karena dengan emas, karena ya, nampaknya dia tidak nampak cahaya dan tidak sama dengan kebanyakan. Gadis pantai halaman 54. Bahkan wayang juga satu keberadaannya di kampung, sedangkan ada di pendopo. Wayangkah itu? Di tempat Mas Nganten tidak ada wayang. Kami hanya pernah didengar tak ada gambar wayang di rumah-rumah kami di kampung nelayan. Gadis pantai halaman 85. Serta perbedaan keyakinan antara orang kota dengan nelayan yang hanya melihat bahwa laut itu kaya. Mereka tidak mengerti Mas Nganten. Wayang itu nenek moyang kita sendiri. Nenek moyang, Mbok, sudah tidak ada, tapi laut tetap ada. Mas Nganten, kita tidak bakal ada kalau nenek moyang kita tidak ada. Kakek itu pernah bilang, Mbok, segalanya bersumber di laut. Tak ada orang yang lebih kuat dari laut. Nenek moyang kami juga bakal tidak ada kalau laut tidak ada. Gadis pantai halaman 86. Hal ini menjelaskan bukti bahwa nelayan hanya menganggap bahwa laut itu ada, atau membiarkan salah satu ikan yang melihat nelayan yang tak sengaja menangkapnya, serta memberikan nafkah penghidupan pada para nelayan. Sedangkan di pendopo, Bendorolah yang berjalan. Semua orang mengabdi kepada Bendoro, semua di tangan Bendoro. 2. Nilai sosial. Dalam roman ini digambarkan mengenai kekejaman yang tak berperi kemanusiaan dan tak beradab seorang penguasa yang memiliki kedudukan sebagai ningrat atau bangsawan ditunjukkan kepada seorang gadis lugu dari sebuah kampung nelayan yang dijadikan istri percobaan penguasa. Jelas sekali bahwa ini merupakan kritik terhadap feodalisme Jawa yang digambarkan sangat kental dalam roman Gadis Pantai ini. Orang rendahan ditakdirkan untuk mengabdi pada seorang atasan, seperti dalam cuplikan dialog berikut. Semua Mas Nganten untuk mengabdi para Bendoro. Gadis Pantai halaman 69. Kita sudah ditakdirkan oleh yang kita puji dan yang kita sembah buat jadi pasangan orang atasan. Kalau tidak ada orang rendahan, tentu saja tidak ada orang atasan. Gadis Pantai halaman. Perbedaan budaya dan tradisi antara orang atasan dan orang bawahan, antara orang kampung dan orang kota. Di kampung orang tak berhias bunga pada sanggulnya. Di kota, Mas Nganten barang siapa sudah bersuami, sanggulnya sebaiknya dihias kembang. Gadis Pantai halaman 55. 3. Nilai agama. Dalam roman ini Bendoro selalu sholat dan mengaji di sebuah ruangan yang bernama khalwat. Khalwat sendiri dalam bahasa Arab artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berduaan, tidak ada sebagai orang ketiga. Pada tangan kanannya ia membawa tasbih dan pada tangan kirinya membawa bangku lipat tempat menaruh Quran. Langsung ia menuju ke permadani di depan, meletakkan bangku lipat di samping kiri dan tasbih di samping kanan, dan mulai sembahyang. Gadis Pantai halaman 36. Bendoro pun juga mengaji setelah sholat, dan Bendoro telah menyelesaikan Bismillahirrahmanirrahim. Gadis Pantai halaman 37. Lalu, nilai-nilai agama yang diterapkan di pendopo berbeda dengan di kampung. 10 tahun yang lalu, aku juga pernah datang ke kampungmu. Kotor, miskin, orang yang tak pernah beribadah. Kotor itu tercela, tidak dibenarkan oleh orang yang tahu agama. Kebersihan, Mas Nganten, adalah bagian penting dari iman. Itu namanya kebersihan batin. Ngerti Mas Nganten? Gadis Pantai halaman 41. Anak-anak Bendoro pun diajari mengaji setiap hari. Ya, di samping kiri kan ada surau. Di sana mereka belajar juga mengaji. Gadis Pantai halaman 55. Amanat dari Gadis Pantai. 1. Tidak penting apakah kita ini termasuk orang rendahan atau seorang bangsawan. Kita tetap sama di mata Tuhan. 2. Mengabdi itu utama adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang dijunjung seakan penguasa di dunia. 3. Sebuah jabatan atau kekuasaan janganlah menuntun kita pada sebuah kesombongan. Don't give up.